Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat, khususnya GPD Sola Gracia Jatiwangi. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan pada saat ini melalui ibadah kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi ku masih kuat. Amin Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari hidup ini Tuhan adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami masih boleh ada sampai pagi hari ini berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sungguh Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Tuhan, bukakan rahasia firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Urapi seluruh jemaat Tuhan. Bawa kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Jamah hati kami Roh Kudus, agar kami boleh memiliki hati yang terbuka untuk dibentuk, untuk dikuatkan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita kembali berbakti di dalam kasih Tuhan. Meskipun cara kita beribadah saat ini diadakan secara online,
Tapi saya percaya bahwa lewat keberadaan kita yang saya percaya kita terus ada dalam pertumbuhan rohani, kita akan semakin bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Dan saya percaya bahwa konsep ibadah bagaimanapun, baik itu di gereja maupun ibadah online seperti ini, respon kita tidak berkurang, tetapi semakin kita lebih menunjukkan satu kerinduan di dalam Tuhan. Amin. Di mana saya percaya semuanya sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa seperti pujian tadi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan siap menguatkan baik keberadaan saudara, bahkan saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini sebagai pesan, saya sebagai gembala, biarlah mari kita tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kita berdoa bagi bangsa kita. Kita di hari-hari ini Tuhan taruh dan beban bagi kita untuk kita menjadi pendoa syafaat buat bangsa kita. Amin. Sehingga bangsa kita boleh dipulihkan. Ada banyak orang yang di hari-hari ini mulai menyamakan kondisi bangsa kita dengan bangsa India yang beberapa waktu lalu mengalami yang namanya, katanya bahasa yang dipakai orang, tsunami COVID. Tapi saya percaya bahwa ada begitu banyak pendoa, ada begitu banyak orang percaya yang mendoakan bangsa kita, termasuk kita juga yang berperan di dalamnya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin membawa kita melihat satu perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca ayat-ayat ini, ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mungkin pembacaan yang cukup panjang, tapi mari kita ambil Alkitab kita, atau mungkin di handphone masing-masing, saudara di rumah masing-masing bisa membuka aplikasi Alkitab yang ada, dan sama-sama kita perhatikan. Saya tidak mendengar suara saudara, tapi baiklah, mari saya akan membacakan kepada firman Tuhan ini bagi saudara di rumah masing-masing, menyimak dengan baik, memperhatikan Alkitab saudara masing-masing. Puji Tuhan. Saya memulaikan dengan membaca judul dari Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, ini perumpamaan tentang ada 3 orang hamba yang dipercayakan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan pada akhirnya endingnya bahwa ketika mereka dipercayakan, yang 5 talenta mengerjakan atau melakukan tugasnya dengan baik, sehingga dia didapati hamba yang baik dan setia. Begitu juga yang mempunyai 2 talenta, dia mengerjakan kepercayaan yang diberikan tuannya, dan pada akhirnya tuannya memuji dia dan memberitahukan bahwa dia adalah hamba yang baik dan setia. Dan hamba yang ketiga yang dapat 1 talenta, hamba ini tidak mengerjakan, tidak melakukan tugasnya dengan baik, malah curiga dengan tuannya yang mempercayakan 1 talenta kepadanya. Dan pada akhirnya hal yang berbeda terjadi. Hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta yang dipercayakan, mereka menikmati kebahagiaan bersama tuannya. Tetapi yang menerima 1 talenta dan dia nggak melakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, firman Tuhan katakan dia dicampakkan. Dan saya yakin bahwa perumpamaan ini jelas dan benar-benar bisa kita pahami dengan baik, di mana bahwa Tuhan merindukan saudara dan saya menjadi hamba-hambanya yang didapati berkenan. Amin. Didapati kita jadi hamba yang baik dan menjadi hamba yang setia. Artinya kata baik ini jangan kita cuma menjadi berhenti di kata baik, tapi harus juga menjadi hamba yang setia. Amin. Ini 2 hal yang sangat berkaitan erat, sangat perlu kita lakukan di hari-hari ini, menjadi si pribadi yang baik dan pribadi yang setia. Amin. Tapi satu hal yang saya ingin membawa kita menyimpulkan apa yang baru saja kita baca dan menjadi pembelajaran atau menjadi pesan firman Tuhan pada saat ini, bahwa ketiga hamba ini menikmati yang namanya kepercayaan. Bahkan kalau saya bisa pakai adalah sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan yang pada akhirnya mereka sudah dipersiapkan atau sudah disediakan oleh tuannya untuk menikmati bagian kebahagiaan dari tuannya. Dan apa yang terjadi? 2 orang yang disebut hamba yang baik dan setia, ini adalah gambaran orang yang
mempergunakan kesempatan, mempergunakan waktu yang ada. Tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tetapi yang satu talenta menunjukkan satu gambaran kehidupan yang dimana orang yang membuang kesempatan, membuang-buang waktu, tidak mempergunakan waktu dengan baik. Dan ini menjadi pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di mana baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hambanya Tuhan, menjadi pribadi yang mempergunakan kesempatan dengan baik. Amin. Tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Amin. Saya ingin membawa kita merenungkan bahwa Tuhan memberi kita berkat waktu kepada semua manusia di dunia ini dalam porsi yang sama, di mana tidak ada yang lebih banyak atau sedikit sebenarnya, yaitu Tuhan beri kita waktu 24 jam dalam sehari, 168 jam dalam seminggu. Masalahnya tidak semua orang yang ternyata menghargai waktu dan mempergunakan waktu sebaik mungkin. Ini yang menjadi masalahnya. Dan saya percaya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita selama kita masih hidup. Amin. Seperti pujian tadi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Saudara ada di dalam dunia ini bukan karena hebatnya saudara. Saudara hari-hari ini bisa bertahan, bisa ada dalam keadaan tubuh yang sehat, bukan karena hebatnya saudara. Tetapi saya percaya kalau kita masih diberi nafas kehidupan, ini kesempatan yang Tuhan beri. Amin. Waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita merenungkan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesempatan yang sangat berharga. Amin. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita mempergunakan kesempatan yang ada, percayalah, Dia Tuhan yang baik. Amin. Dia menyediakan hal-hal yang luar biasa, sudah mempersiapkan hal yang indah buat saudara dan saya. Apa itu? Surga yang kekal, kebahagiaan yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan gak sebanding dengan apa yang kita nikmati hari-hari ini, apa yang ada di dalam dunia. Bahkan kalau kita merenungkan dalam perjalanan hidup kita, bahwa selama kita ada di dalam dunia, tetap ada yang namanya pergumulan. Benar apa tidak? Pergumulan anak, pergumulan suami, pergumulan di tengah-tengah keberadaan istri, di tengah-tengah keberadaan pekerjaan. Ada yang bergumul dengan sakit, ada yang bergumul dengan kebutuhan sehari-hari, ada yang sedang diperhadapkan dengan yang namanya penolakan, ada yang sedang diperhadapkan dengan yang namanya difitnah, tidak dianggap, ada yang mungkin saat ini merasa disakiti. Ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi firman Tuhan katakan pada saat ini kita diberi kesempatan dan manusia mendapat porsi yang sama. Bahkan saya baca bahwa pada umumnya manusia itu membutuhkan waktu untuk tidur itu 8 jam per hari. Jadi kalau dihitung selama seminggu, waktu yang diperlukan manusia untuk tidur adalah 50 kurang lebih 56 jam. Berarti waktu produktif manusia selama seminggu, ini saya hitung seminggu, adalah 112 jam. Bayangkan waktu produktif kita, waktu kita untuk bekerja, beraktivitas itu ada dalam seminggu itu ada 112 jam. Coba kita renungkan bahwa dari 112 jam itu tersebut, berapa jam atau waktu yang sudah kita pergunakan untuk mengerjakan hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna. Dari waktu 124 jam, 112 jam dalam seminggu itu, mari kita mau merenungkan kembali berapa waktu atau jam yang terbuang dengan sia-sia karena kita
tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Berapa waktu atau jam yang kita pergunakan, saya tadi bandingkan hanya mungkin dalam seminggu 112 jam. Berapa waktu yang kita pergunakan atau sisipkan untuk mengerjakan perkara-perkara rohani, di mana kita beribadah, kita saat teduh, yaitu kita berdoa, baca firman Tuhan, bahkan mungkin kita melayani atau menaburkan kebaikan. Coba kita renungkan, ada berapa banyak waktu kita mengerjakan hal-hal yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita ikuti ibadah pada saat ini, maksimalnya mungkin saya suka upload, setelah upload itu mungkin setengah jam atau 40, nggak sampai 45 menit. Dan kita diberikan kesempatan waktu yang luar biasa oleh Tuhan. Mari firman Tuhan katakan, jangan sampai kita waktu yang ada dalam seminggu 112 jam waktu produktif kita ini sudah benar-benar dihitung dari 56 jam kita beristirahat, itu 8 jam sehari kita beristirahat. Bahkan ada orang-orang yang tidurnya cuma kadang 2 jam. Semuanya serba untuk melakukan aktivitas. Apakah waktu-waktu yang kita jalani waktu-waktu yang produktif? Ini yang saya mau katakan, waktu-waktu yang dimana kita pergunakan kesempatan yang baik. Waktu yang kita pergunakan, apakah benar-benar itu sesuatu waktu yang kita jalani itu pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan? Ini yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Setiap orang diberi kebebasan untuk mempergunakan waktu yang ada, benar. Dimana kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, untuk mengambil keputusan masing-masing. Kita diberi kesempatan, kebebasan untuk kita mengambil keputusan apakah kita menjadi orang yang pada akhirnya rajin atau malas. Seperti 3 orang yang menerima kepercayaan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Mereka mengambil keputusan untuk apa? Ada yang mengambil keputusan untuk rajin, ada yang mengambil keputusan untuk malas. Kita diberi kesempatan di dalam kehidupan kita, waktu yang ada, dan kita ternyata menentukan sendiri pilihan kita, keputusan kita. Apakah waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita mau jadi orang yang pada akhirnya berdampak baik, atau menjadi orang yang berdampak buruk, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita diberi kebebasan untuk mengambil keputusan, apakah kita ketika Tuhan beri kita kesempatan menikmati waktu-waktu ini, apakah kita mau tetap percaya atau justru kita mengambil keputusan untuk ragu atau tidak percaya lagi sama Tuhan. Kita diberi kesempatan waktu yang ada di hari-hari ini, dan kita diberi kebebasan untuk mengambil keputusan pilihan. Apakah kita di hari-hari ini mau memberi menjadi berkat, atau kita menyimpan sendiri berkat yang kita terima, apa yang ada dalam hidup kita. Dan saya ingin mau katakan, firman Tuhan ingin mau katakan pada saat ini, mari, kita sedang ada di masa pandemi. Mari kita mau pergunakan kesempatan yang ada. Amin. Waktu yang ada. Waktu yang ada ini sangat berharga. Dan firman Tuhan mengatakan, mari jangan sampai di waktu-waktu ini, apalagi di masa pandemi ini, di masa di mana orang katakan bahwa semuanya sudah berbeda karena ada COVID, ada virus corona. Tetapi firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi, jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu yang ada. Amin. Mari kita mau jadi pribadi yang di masa-masa ini, di waktu-waktu ini kita tidak kehilangan kasih kepada Tuhan. Amin. Kita tidak kehilangan kasih kepada sesama.
Amin. Jangan sampai kita di hari-hari ini mengisi kehidupan kita, waktu yang Tuhan beri, dengan sikap hidup yang egois. Justru di masa pandemi ini, kita harus memahami bahwa ini kesempatan kita jadi berkat. Amin. Ini kesempatan kita untuk benar-benar menunjukkan bahwa ini saya adalah seorang anak Tuhan, yang dimana hidup saya mau berdampak baik. Amin. Di hari-hari ini, mari kita mau menghargai waktu yang ada, apalagi di masa pandemi ini. Saya kemarin sempat baca di salah satu media berita online bahwa kurang lebih 20.000 orang telah dikebumikan secara protokol kesehatan di Jakarta. Itu baru di Jakarta. Akibat COVID yang ada, bayangkan 20.000 orang sudah dikebumikan secara protokol kesehatan. Belum yang terjadi di daerah-daerah lain. Mari firman Tuhan mau katakan pada saat ini, saya tidak lagi menakut-nakuti saudara, tetapi firman Tuhan mau katakan, mari mulai waktu ini, mulai saat ini, kita benar-benar menghargai waktu yang ada. Waktu-waktu ini adalah berharga. Untuk apa? Untuk semakin kita hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Untuk benar-benar kita menjadi pribadi yang berdampak di dalam Tuhan. Amin. Untuk kita benar-benar jadi berkat. Dan saya percaya bahwa jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi di hari-hari ini mempergunakan waktu yang benar-benar bahasa yang firman Tuhan katakan, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau kita dipercayakan, mungkin saat-saat ini, kalau saya mau katakan bahwa ketika kita di hari-hari ini tuh mempergunakan kesempatan yang ada, orang yang saya percaya jemaat yang mungkin saat ini mungkin secara finansial bisa memberi, saya percaya dia akan suka memberi. Amin. Tapi saya mau katakan bahwa ukuran kita berdampak bukan cuma bicara memberi. Amin. Karena bisa saja ketika saya bilang gini, gimana Pak Gembala, makan aja saya susah, gimana saya mau memberi buat orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini ada banyak cara untuk kita berdampak. Ketika kita mulai mendoakan satu dengan yang lain, ketika kita dengan kata-kata kita memberi kata-kata dorongan, memberi kata-kata penyemangat kepada orang lain, saya percaya itu jadi berdampak. Amin. Dan itu saya lihat di hari-hari ini. Kadang gak perlu yang namanya kita memberi mungkin secara finansial, tetapi kata-kata yang mendorong orang lain untuk semangat, itu dampaknya benar-benar luar biasa. Dan itu saya lihat dan saya rasakan sendiri. Itu sebabnya mari pada saat ini kita mau jadi hamba-hamba yang kata firman Tuhan, ketika terima talenta, gak menyimpannya, gak curiga, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tetapi mempergunakan kesempatan yang ada untuk apa? Untuk pada akhirnya dia boleh mengerjakan hal-hal yang baik. Amin. Mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang di hari-hari ini, mungkin di masa pandemi, waktu-waktu ini memang kata firman Tuhan, waktu-waktu yang mungkin jahat. Tetapi bagi kita orang percaya, ketika kita ada di dalam Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, karena mungkin ada banyak kejadian, ada banyak intimidasi iblis untuk menakut-nakutin kita, untuk membuat pada akhirnya orang di hari-hari ini hidup dalam kekhawatiran. Tetapi saya percaya orang yang di hari-hari ini melakukan bagiannya dengan baik, dia percaya ada perlindungan Tuhan. Dia percaya apa yang dia kerjakan pasti jadi berkat. Dia percaya bahwa hidupnya cuma sementara di dunia ini, dan pasti Tuhan sudah siapkan tempat yang terbaik buat dia. Amin. Itu sebabnya mari kita mempergunakan kesempatan waktu yang ada di hari-hari ini untuk apa? Untuk kita tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Jangan di hari-hari ini kita kecewa karena kecewa dengan keadaan kita kecewa dengan Tuhan.
Jangan sampai di hari-hari ini, di masa pandemi ini justru kita menjauh dari Tuhan. Tetapi mari kita mau semakin mendekat dengan Tuhan. Dan saya percaya sesulit apapun saudara dan saya di hari-hari ini, apapun sebesar apapun persoalanmu, ketika engkau semakin mendekat dengan Tuhan, saya pernah katakan bahwa orang yang ada di dalam Tuhan menikmati begitu banyak keuntungan. Amin. Dan saya mau katakan semakin kita menjaga, mempergunakan kesempatan untuk tetap menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, Dia akan bekerja buat saudara. Nggak ada yang terlambat. Tuhan taruh ada satu pujian yang saya ciptakan. Mungkin nanti pas pertemuan ibadah di gereja saya akan mungkin nyanyikan. Tapi satu hal yang Tuhan taruh, bahwa mungkin kadang kita bertanya-tanya apa yang kita alami, apa yang kita kenapa harus terjadi seperti yang mungkin saudara atau saya alami. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan tetap memberi kita kekuatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita tergeletak, tetapi Dia akan memberi kita kekuatan. Dia akan mengangkat kita dan menuntun kita. Dan pada akhirnya kita akan menyadari bahwa rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya waktu ini kita pergunakan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk kita menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, mari kita mau temukan dampak kita, karya kita di hari-hari ini. Amin. Mari kita mau temukan di mana, mari kita mau jadi pribadi-pribadi yang di hari-hari ini juga merenungkan bagaimana saya jadi berkat. Bagaimana saya berkarya untuk Tuhan. Amin. Ini penting, harus dimiliki oleh kita. Saya percaya di hari-hari ini kita banyak bisa berkarya bagi Tuhan untuk jadi berkat. Amin. Kita nggak menyebar berita hoax juga, itu bagian dari kita boleh jadi berkat. Amin. Karena di hari-hari ini banyak orang yang justru menyebarkan berita-berita hoax yang pada akhirnya justru berdampak buruk bagi banyak orang. Di hari-hari mari kita mau cari cara, mau merenungkan bagaimana saya mau berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah banyak orang. Amin. Dan saya percaya ketika saudara memikirkannya, Roh Kudus akan memberi saudara pengertian untuk saudara pada akhirnya jadi berkat. Amin. Saya percaya ada terlalu banyak saudara dan saya pada akhirnya berdampak. Dan firman Tuhan katakan sekali lagi bahwa ingat, Tuhan memberi kita kesempatan tanggung jawab dalam kehidupan kita sesuai dengan talenta kita masing-masing. Amin. Ada yang mungkin bisa secara finansial jadi berkat. Ada yang mungkin dia dipercayakan dengan kata-kata. Benar apa tidak? Ada yang dimana dia diberi talenta untuk mungkin diberi talenta di dalam dia berdoa. Saya percaya bahwa mari kita mau jadi mempergunakan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin ada yang bertanya, talenta saya apa? Saya mau katakan bahwa setiap orang diberi talenta. Mau itu cuma satu, mau itu ada dua, ada 5. Bagian kita, mari kita mau menemukan. Amin. Mari kita mau jadi pribadi yang mengetahui talenta apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya, mari kalau saudara ingin tahu, minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, apa talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan saya percaya Tuhan akan memberi jawaban. Dan setelah engkau tahu benar-benar talentamu, mari berkaryalah bagi Tuhan. Amin. Mari firman Tuhan katakan, kalau kita perhatikan bagian terakhir dalam kebenaran firman Tuhan, dalam perumpamaan talenta, firman Tuhan katakan bahwa ada 2 hal yang kita bisa dapati. Ada 2 jenis hamba, yaitu hamba yang setia dan hamba yang malas. Tuhan sangat menghargai hamba yang setia, orang-orang yang setia. Amin. Yang mempergunakan, yang giat bekerja untuk mengembangkan talentanya. Dan Tuhan sangat menghargai orang yang setia, yang benar-benar menghargai waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Tetapi Tuhan sebaliknya mengecap, bahkan
tidak suka orang yang hamba yang malas, orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatan yang ada. Dan firman Tuhan memakai kata sebagai hamba yang jahat. Dan akibat kemalasan, akibat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mempergunakan kesempatan yang ada dengan baik untuk hidup benar, untuk hidup berdampak, pada akhirnya yang terjadi adalah kita bisa dicampakkan. Kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-30 di dalam Matius 25 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hati-hati. Sekarang ini mari kita mau jadi pribadi-pribadi yang mempergunakan kesempatan yang ada. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita pada saat ini. Kita sedang ada dalam posisi yang mana? Apakah kita sedang jadi seorang bagian dari hamba yang malas, yang justru menyimpan talenta, yang justru tidak mempergunakan kesempatan waktu yang ada, atau menjadi hamba yang ketika dipercayakan, dia mempergunakan kesempatan waktu yang ada, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dan ini gambaran orang yang benar-benar menunjukkan waktu yang yang menghargai waktu, dan benar-benar menunjukkan kepada Tuhan bahwa apa yang dia kerjakan, waktu-waktu itu menjadi waktu-waktu yang pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan, yang pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa saat pada pagi hari ini, lewat firman Tuhan pada saat ini, masa pandemi adalah pada saat ini tidak akan bisa menghalangi sebenarnya anak Tuhan untuk berkarya. Amin. Untuk saudara dan saya, tidak bisa menghalangi saudara dan saya untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Justru dalam masa-masa ini kita mau mempergunakan kesempatan untuk benar-benar hidup benar di dalam Tuhan, dan kita benar-benar berdampak bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya percaya bahwa lewat firman Tuhan saat ini, satu dengan yang lain, kita jemaat Tuhan mungkin belum bisa bertemu di gereja, tapi saya percaya bahwa kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Ketika ada sesuatu yang Tuhan taruh, ada jemaat, ada seseorang yang Tuhan taruh di hati untuk didoakan, mari doakan. Amin. Kalaupun saudara diberkati mungkin secara finansial, dan Tuhan taruh saudara untuk jadi berkat di hari-hari ini, saya percaya itu yang Tuhan harapkan dari saudara. Amin. Saya percaya bahwa semuanya pada akhirnya dinilai oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau didapati hamba Tuhan yang mendapat penilaian, yang dimana kita sebagai hamba yang baik dan yang setia. Dan firman Tuhan katakan, kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan, Tuannya, atau Tuhan kita. Dan saya percaya surga yang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya hari-hari ini saudara dan saya punya pergumulan masing-masing. Saudara dan saya mungkin saat-saat ini tidak mengerti apa yang mungkin sedang terjadi, apa yang kita alami. Tetapi percayalah bahwa ketika engkau tetap setia, engkau tetap mengerjakan hal-hal yang baik, mempergunakan hal-hal yang baik, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar bagi saudara. Pada saat ini, di penghujung kebenaran firman Tuhan, bahkan saat ini sebentar kita akan juga langsung berdoa menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Mari saudara di rumah masing-masing, engkau bisa menutup mata jasmanimu, engkau bisa mengangkat tanganmu, dan engkau bisa berseru pada saat ini di rumahmu masing-masing, Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu yang setia, yang didapati benar, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, waktu yang ada. Mari kita mau mengakui semuanya. Tuhan kasih kita waktu, bahkan kita sudah dengar tadi, dalam seminggu kita diberikan waktu yang mungkin produktif untuk kita bekerja selama 112 jam. Ampuni kami, mungkin dalam seminggu, dalam 112 jam, ada waktu-waktu kami sia-siakan untuk
Ada waktu-waktu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami tunjukkan. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Ubahkan kami untuk menjadi hamba yang didapati baik dan setia. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu membentuk kami. Firman-Mu kami percaya pada saat ini tidak pernah sia-sia. Dan mempercaya kami tidak mengeraskan hati kami. Tetapi ketika kami dengar firman Tuhan, kami melembutkan hati kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Pulihkan kami, ubahkan kami, bawa kami menghargai waktu yang ada untuk kami semakin hidup benar, sungguh menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Semakin kami menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi teladan. Sehingga orang boleh pada akhirnya melihat Yesus dalam hidup kami. Dan mereka boleh percaya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Di masa-masa ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kalau bangsa kami sedang diperhadapkan dengan yang namanya pandemi virus corona, yang dimana saat-saat ini ada peningkatan di daerah-daerah. Kami berdoa Tuhan, ampuni bangsa kami. Ampuni bangsa kami kalau bangsa kami bersalah di hadapan Tuhan. Kalau ada hal yang menyakiti hati Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa kami. Sehingga penyebaran virus corona ini boleh diterhenti oleh karena kuasa Tuhan. Bahwa kami menjadi pribadi-pribadi yang saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan, GPDI Solo Gracia Jatiwangi, merendahkan diri. Dan menyadari kami banyak keterbatasan, mungkin banyak kelalaian, ampuni kami Tuhan. Dan pada kesempatan pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan bawa kami untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Mungkin kami sedang beribadah secara online, tetapi kehidupan kami, antusias kami terus bertambah di dalam Tuhan. Bahwa kami boleh beribadah di gereja kembali di waktu yang tepat. Karena kami harus menyesuaikan dengan keadaan di hari-hari ini. Karena memang banyak gereja yang kembali online karena situasi daerah. Dan kami harus juga bekerja sama dengan Tuhan, pemimpin di daerah kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa kondisi hari-hari ini tidak membuat kami justru lemah, tetapi kami justru semakin kuat di dalam Tuhan. Justru kami semakin menghargai waktu yang ada. Berkati pemimpin di daerah Majalengka ini. Tuhan, kalau kami mendengar bupati di daerah Majalengka ini Tuhan, mungkin mengalami Tuhan kondisi kelemahan tubuh. Bahkan Tuhan, kami tidak tahu kondisinya hari-hari ini. Tapi kami berdoa Tuhan, pulihkan bupati kami, beri kesehatan. Bahkan pemimpin-pemimpin di daerah ini Tuhan, pulihkan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan kami berdoa bagi aparat-aparat pemerintah, bahkan Tuhan tim medis di daerah Tuhan Kabupaten Majalengka. Biarlah mereka boleh jadi saluran mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami percaya bahwa hari-hari ini kami kembali melihat firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu sebabnya kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, Tuhan bawa mereka kembali ada dalam sukacita, roh keberanian, pikiran yang terkendali. Terima kasih Tuhan, kebutuhan, keperluan umat-umat Tuhan, Tuhan berkati. Usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, Tuhan berkati. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini sepanjang minggu yang berjalan, hamba serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya segala aktivitas kami, seluruh jemaat Tuhan, baik kami sebagai gembala maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada, kami percaya kami dilindungi, diberkati, dan diurapi, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dan mengucap syukur, kami terima kebenaran firman Tuhan, sekaligus kami akan menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik.
Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada, engkau bisa menadakan tanganmu di rumah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat limpahan, berkat curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.